Apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa ya untuk dibantu di subscribe dan juga like. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Wesley Ira Purki melakukan kesalahan fatal sebelum eksekusinya pada tahun 2020, sebuah kesalahan yang mengisyaratkan kondisi mentalnya sebelum kematian. Pria berusia 68 tahun ini yang berasal dari Kansas telah dijatuhi hukuman mati 2 dekade sebelumnya atas pembunuhan mengerikan terhadap Jennifer Long yang berusia 16 tahun pada Januari 1998. Purki yang juga membunuh Mary Ruth Bowles yang berusia 80 tahun pada tahun yang sama dengan memukulinya sampai mati menggunakan palu cakar. Namun, kejahatannya jauh lebih mengerikan daripada yang awalnya diyakini. Dan eksekusi matinya pun memicu perdebatan tentang keadilan, penyakit mental, dan hukuman mati. Kejadiannya terjadi pada tanggal 22 Januari 1998. Purki membujuk Jennifer masuk ke mobilnya di Kansas City, Missouri dengan dalih ingin berpesta. Ia pun membelikannya alkohol sebelum membawanya ke rumahnya di Lansing, Kansas. Ketika Jennifer tidak kembali ke rumah, ibunya pun melaporkan dia hilang. Tetapi polisi mengabaikannya sebagai anak yang sedang kabur. Kenyataannya pun jauh lebih tragis. Purki telah memperkosa dan menikam Jennifer berkali-kali dalam serangan brutal sebelum memasukkan tubuhnya ke dalam kotak peralatan. Ia kemudian membeli gergaji listrik, memotong-motong tubuhnya, membakarnya di perapian, dan membuang abunya ke kolam septik dan memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa. Kejahatan ini pun tidak terungkap sampai ia mengaku saat menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan bales. Pihak berwenang pun menangkap Purki pada Oktober 1998 setelah ia tertangkap mencoba menutupi kematian Bowles. Ia kembali ke rumah wanita tua itu dengan membawa bensin, berniat membakar rumahnya, tetapi tetangga melihatnya. Polisi pun menemukan tubuh Bowles yang sudah hancur di dalam rumah, dan Purki ditangkap keesokan harinya. Penyelidik pun kemudian menemukan bahwa Purki memiliki sejarah kekerasan yang mengganggu dan catatan kriminal panjang yang mencakup berbagai penyerangan dan perampokan sebelum meningkat menjadi pembunuhan. Selama di penjara, Purki pun menunjukkan tanda-tanda penyakit mental. Ia pun memiliki riwayat skizofrenia, gangguan skizoafektif, dan berbagai cedera otak. Pengacaranya pun berargumen bahwa ia menderita Alzheimer dan tidak sepenuhnya memahami eksekusinya. Hal ini jelas terlihat dari permintaan makanan terakhirnya, pai pecan, yang ia minta untuk disimpan untuk nanti, seolah-olah tidak menyadari bahwa tidak akan ada nanti baginya. Perilaku tidak menentu ini dan masalah kesehatan mentalnya yang terdokumentasi memicu pertempuran hukum yang berlangsung bertahun-tahun. Dengan kelompok advokasi berargumen bahwa mengeksekusi seseorang dengan gangguan kognitif yang parah melanggar amandemen ke-8 yang menyerang hukuman kejam dan tidak biasa. Tetapi tepat pada tanggal 16 Juli 2020, Purki pun dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara federal Amerika Serikat di Terre Haute, Indiana. Eksekusinya pun adalah salah satu yang pertama dilakukan di bawah pemerintahan Trump, setelah pemerintah federal melanjutkan hukuman mati setelah jeda 17 tahun. Saksi mata eksekusi menggambarkan Purki sebagai orang yang bingung dan linglung saat berbaring di ranjang eksekusi. Pakar medis pun, Dr. Gail Van Norman, kemudian mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Purki mengalami kematian yang menyakitkan. Hasil otopsi pun menunjukkan bahwa ia menderita edema paru yang parah, yang akan menyebabkan sensasi seperti tenggelam, proses yang amat menyakitkan ini, dan berkepanjangan yang sering tersamarkan oleh tampilan eksekusi yang tampaknya damai dan ringan. Dan di saat-saat terakhirnya, Purki pun mengungkapkan penyesalan dengan mengatakan, "Saya sangat menyesali rasa sakit dan penderitaan yang saya sebabkan kepada keluarga Jennifer. Pembunuhan yang disterilkan benar-benar tidak memiliki tujuan sama sekali."
Kata-kata terakhirnya ini jelas disambut dengan keheningan dari keluarga korban yang telah menunggu lebih dari 2 dekade untuk mendapatkan keadilan tersebut. Ayah Jennifer pun, William Long, merespons eksekusi dengan perasaan campur aduk. Ia pun berkata, dia harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dia telah mengambil nafas terakhir putri saya, dan ada sedikit rasa keadilan. Tidak ada penutupan yang tepat dan tidak akan pernah ada, karena saya tidak akan mendapatkan kembali putri saya. Sedangkan bagi Ibu Jennifer, rasa sakit kehilangan putrinya tidak akan pernah hilang. Dan meskipun kematian Purki memastikan bahwa ia tidak bisa menyakiti siapapun lagi, hal itu pun tidak banyak mengurangi kepedihan kehilangan anaknya dengan cara yang begitu brutal. Sementara itu, perdebatan tentang eksekusi Purki ini pun terus berlanjut di kalangan hukum dan hak asasi manusia. Para penentang hukuman mati berargumen bahwa mengeksekusi seorang narapidana dengan penyakit mental menciptakan preseden yang berbahaya. Sementara mendukungnya percaya bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan untuk Jennifer dan Mary Ruth. Kasus ini pun jelas tetap menjadi pengingat yang mengerikan tentang kengerian yang dilakukan oleh para penjahat kekerasan dan hukum yang kompleks, yaitu hukuman mati. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri, kriminal seperti ini, jangan lupa ya dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk dibantu share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Dan bersama-sama kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.